Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abu Fikri. Semoga saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai kembali melangkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa hal yang bagus, yang benar, yang baik yang kita lakukan, tetapi melahirkan sesuatu kejadian yang tidak baik. Ini aneh. Dan inilah yang menjadikan saya sempat bingung menghadapi kenyataan itu. Di mana sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang selalu belajar, tentu kita akan diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Nah, seketika kita berada dalam rumah tangga, berhadapan dengan istri, anak, menantu, ponakan, seketika kita berada di dalam masyarakat, berhadapan dengan berbagai macam kalangan dan kelas, seketika kita berada di dalam organisasi, berhadapan dengan berbagai macam strata dan tingkat, bawaan kita itu ya karena kita adalah orang baik ya. Jika mereka salah, mereka keliru, mereka khilaf, pengennya kita itu mengarahkan, menunjukkan, menggiring dia kepada kebaikan dan kebenaran. Tujuan kita adalah untuk mengurangi beban efek dari orang-orang yang ada di sekitar kita tadi. Nah, sampai-sampai pada persoalan yang prinsip yang namanya islah, musyawarah untuk mencapai mufakat demi sebuah kebaikan dan kebenaran, kita sangat vokal, kita terkesan keras dan tajam karena kita berprinsip kalau sudah berbicara tentang kebenaran atau islah, ya katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kira-kira siapa yang mau menyalahkan prinsip ini? Tidak ada. Hampir rata-rata orang mengatakan prinsip itu benar, Pak Abu. Tidak salah. Katakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Akhirnya kita terjebak dalam suatu prinsip. Kalau Anda mengundang saya untuk sebuah islah, maka inilah saya. Benar, ya salah, ya salah. Jika Anda tersinggung, jika Anda tidak suka, berarti Anda salah mengundang orang. Nah, timbul prinsip seperti itu. Lain kali, jangan diundang saya. Nah, kecuali kalau kita berbicara tentang silaturahmi, duduk-duduk bersama sambil minum kopi. Anda cerita ke kiri-kiri saja, ya kita cuma senyum-senyum, kadang-kadang ketawa. Tidak ada islah di situ. Tidak ada niat kita untuk meluruskan apa yang dibicarakan. Biasa-biasa saja. Nah, kalau saya, begitulah adanya. Keras dengan prinsip. Yang iya, yang tidak. Yang benar, yang salah. Begitu. Secara konsep
Ini adalah buah daripada petunjuk Allah dan Rasul kepada kita. Karena kita baik, kita benar, kita jujur, kita ikhlas, kita mencintai banyak orang. Kita tak ingin orang mendapat mudarat daripada efek perbuatannya. Ini adalah buah hidayah, buah petunjuk Allah dan Rasul kepada kita. Tetapi ternyata setelah saya dalami, saya pelajari, saya teliti, walaupun itu benar, itu baik, itu membawa manfaat jika diamalkan, namun menurut Allah, menurut Rasul, prinsip itu karena dia adalah petunjuk, ya hanya untuk kita, saudaraku, untuk diri pribadi, saudaraku. Belum tentu untuk istri, belum tentu untuk anak, belum tentu untuk tetangga, belum tentu untuk masyarakat, belum tentu untuk kawan-kawan seorganisasi. Akhirnya ada sedikit kebingungan di sini. Kenapa hari-hari kita penuh dengan kemelut dan pertikaian? Padahal kita memberikan kebaikan dan kebenaran. Kenapa di berbagai macam tempat dan organisasi penuh dengan perdebatan dan pertikaian, terkadang permusuhan, sampai ke tingkat menghapus nama kita, membuang kita. Akhirnya timbul kejengkelan kita, timbul kekesalan kita. Walaupun kita tidak memberikan sebuah keputusan yang tidak baik, kita ambil jalan tengah. Oke, kita berjuang masing-masing saja. Namun dalam konsep Al-Quran, konsep Allah dan Rasul, tetap ini mengandung kekeliruan. Makanya saya katakan yang saya ceramahkan ini, yang saya sampaikan ini, pengalaman saya loh. Jadi kalau ada salah seorang pendakwa kita mengatakan, Pak Abu Fikri kalau mau ceramah, mau bikin video, amalkan dulu baru sampaikan. Saya katakan tidak begitu kalau saya. Maaf ya, ini contoh yang real. Justru kita menyampaikan pengalaman. Pengalaman ini yang kita ceritakan. Jadi tidak perlu amalan dan apa yang dikatakan beliau tadi. Nah, inilah yang saya rasakan, saudaraku. Inilah yang kita terima selama ini. Jangankan orang lain, keluarga saja menjauh dengan kita. Karena mereka merasa terganggu, merasa terusik. Apalagi tetangga, apalagi warga, apalagi orang di organisasi. Dalam psikologi Islam, seorang yang benar, penyampainya bagus dan baik, tapi ada sedikit kekeliruan, kita coba luruskan. Di situ saja mereka tersinggung loh. Apalagi kalau memang ada kekeliruan, kesalahan, ketidakbenaran, kita angkat, bukan lagi tersinggung. Mereka terbakar. Mereka sakit. Nah, seketika mereka mencoba untuk membela diri, bahkan sedikit menyerang kita, kita tangkis, kita berikan argumen, mereka jatuh lagi, semakin sakit, semakin dalam mereka. Akhirnya timbul dendam, timbul kesumat. Ini bukan lagi iri dengki, saudaraku, bahaya. Nah, dari sinilah muncul keinginan untuk menyingkirkan, untuk membuang kita. Maka benarlah kata Allah, benarlah kata Rasul, seperti yang tertuang pada surat, yaitu surat An-Nisa ayat 66. Di sini saya bacakan. Qul ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mewujudkan dan menyatakan serta menyampaikan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan.
Maksudnya itu kepada semua kita itu sudah ada kebenaran di dalam diri ini. Saya, istri, anak, tetangga, warga, saudara-saudara di organisasi, di dalam dadanya sudah ada kebenaran. Jadi isyarat ini mengatakan kepada kita, sebenarnya dia tahu mana itu benar, dia tahu mana itu salah. Jika ada kesalahannya dia tampilkan, belum tentu dia kilaf. Boleh jadi itu dia sengaja. Atau dia kilaf tapi tak kuat menerima kritik. Tapi yakinlah, kebenaran berada kita masing-masing. Tahu apa yang kita suarakan. Tahu apa yang kita katakan. Tahu apa yang kita berbuat. Sejatinya tidak perlu terlalu banyak kita memberikan masukan atau saran. Apalagi sedikit menekankan. Apalagi terkesan kita memaksakan. Tidak perlu seperti itu, saudaraku. Kalau Anda lakukan, kalau saya lakukan, kalau kita lakukan, terimalah bagiannya. Cepat atau lambat, kita akan pecah dengan mereka. Makanya disimpulkan oleh Allah kepada semua kita, khususnya saya yang mengalami hal ini. Pada ayat berikutnya, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Nah, barang siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah dan Rasul tentang sebuah kebenaran, kebaikan, kejujuran, keikhlasan untuk kemaslahatan bersama, itu pengetahuannya adalah untuk kita sendiri, saudaraku. Petunjuk itu untuk kita sendiri, saudaraku, tidak untuk orang lain. Kenapa? Karena kita mendapatkan itu tidak mudah. Kita harus jadi orang baik, orang benar, orang jujur, orang ikhlas. Kita harus belajar dan menggali serta mengkaji. Meneliti persoalan yang banyak. Akhirnya kita dapat kesimpulan sebuah petunjuk daripada Allah dan Rasul. Lama prosesnya kita mendapatkan itu. Dan belum tentu istri kita, anak kita, tetangga kita, kaum kerabat kita, saudara seorganisasi mendapatkan ini. Karena perjuangan yang kita tidak sama. Dapat juga belum tentu sebanyak yang kita dapat. Mungkin setara dapatnya dengan kita, tetapi mungkin dia mendustakan apa yang ada pada dirinya masing-masing. Nah, makanya saya katakan, mereka itu sudah benar dan tahu dengan kebenaran. Jadi apa yang dia suarakan, yang dia katakan, kalau itu salah, sebenarnya dia tahu itu salah. Kalau dia sudah tahu itu salah, tidak perlu kita perbaiki. Karena dari sikapnya mengingkari kebenaran yang ada pada diri, itu menunjukkan pembangkangan terhadap dirinya sendiri. Seketika kita masuk, bukan malah berubah, bahkan dia bergejolak. Dia melawan, dia menentang. Itu tidak baik. Tidak baik dalam silaturahmi kita. Makanya ditekankan oleh Allah kembali pada ayat berikutnya, "Wa man dhalla fa innama yadilu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil." Dan barang siapa yang mendapat kesesatan, kesesatan itu untuk diri mereka, bukan untuk kita. Jadi dalam musyawarah tadi, dia tahu itu salah. Dia tahu itu salah, semestinya dia tidak lakukan. Dia ambil yang baik-baik, yang benar-benar. Nah, kita berikan masukan, mestinya dia terima. Tapi karena jalan itu sudah salah, pilihan itu sudah salah, maka dia menolak kebenaran kita. Dengan berbagai macam cara, trik dan intrik. Menampilkan kebaikan, kebenaran, padahal dia berusaha untuk menyingkirkan kita. Karena menurutnya kita mengganggu mereka. Jadi biarkan saja. Kalau dia memilih kesesatan, untuk dia, jangan untuk kita. Nah, karena kita masuk ke dalamnya, karena kita cinta, kasih sayang kepada mereka, kita terlibatlah dalam kesalahan mereka. Hasilnya, kita pecah. Kita tidak baikan lagi. Kita berpisah. Nah, ini metode yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita, terselubung dianya di dalam terang. Ini yang membingungkan saya selama ini. Kenapa? Ini kan kebaikan, kebenaran.
kejujuran, keikhlasan, kemaslahatan bersama. Kenapa jadi begini loh? Ternyata kata Allah itu petunjuk untukmu Abu Fikri, bukan untuk orang lain. Orang lain juga ada petunjuk. Mungkin di bawah kamu atau setara kamu atau di atas kamu, hanya saja dia memulai itu dengan unsur kepentingan yang lain yang kamu tidak tahu. Bisa jadi kepentingan itu benar, bisa jadi itu salah. Tapi kalau itu kepentingan benar, dia tidak akan menolak. Dia tidak akan menyangka. Hanya saja karena di hati itu ada niat yang tidak baik. Merasa terganggu dengan keberadaan kita. Merasa terganggu dengan sesuatu yang mungkin lebih yang ada pada kita. Maka muncullah action-action yang aneh gitu. Tapi ini mudah-mudahan tidak. Ini kan berdasarkan prediksi fisiologi. Berdasarkan prediksi kejiwaan. Itu. Nah, akhirnya saya simpulkan, oke lah. Baik dalam keluarga, di tetangga, di masyarakat, di kalangan umum, di organisasi. Perselisihan, perpecahan selama ini, tidak saya katakan mereka yang salah. Tidak saya katakan mereka yang salah. Yang salah itu saya. Kenapa saya menyampaikan ide-ide ini? Hasil pemikiran ini, meskipun itu saya yakin dan persis itu untuk kemaslahatan diri saya, diri mereka, dan bersama. Nah, dapatlah kesimpulan di dalam hidup saya bahwa belajarlah kita untuk tidak menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Belajarlah. Saya ulangi lagi, untuk tidak menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Belajarlah. Ya, apa yang kita buat untuk kebaikan bersama tadi itu kan keinginan. Nah, belajarlah untuk kita tidak terlalu ingin terhadap yang kita inginkan. Belajarlah. Sebaliknya, tidak membenci sesuatu yang tidak kita sukai. Belajarlah untuk tidak membenci sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, tidak sukalah kita. Ini keliru, ini salah. Akhirnya keluar ide kita, keluar arahan kita, keluar harapan kita. Nah, belajarlah untuk tidak begitu. Belajarlah. Karena menginginkan sesuatu yang diinginkan dengan nilai yang berlebihan, membenci sesuatu yang tidak kita suka dengan nilai yang berlebihan, itu akan merusak diri kita, diri orang lain, bahkan organisasi. Cukuplah kita hidupkan sajalah nur Allah, nur Muhammad dalam diri kita. Biarlah dia berkembang sendiri dalam kehidupan kita. Biarlah dia jadi pelengkap kesempurnaan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang bodoh, hamba yang terbelakang ini. Tetapi jika mereka meminta informasi dan pandangan daripada kita, berikan sedikit saja. Itu pun belum tentu mereka terima. Itu belum tentu mereka terapkan jika mereka tidak ikhlas mencarinya. Karena di dunia ini, saudara-saudaraku, orang yang baik itu tidak banyak loh. Sedikit. Bahkan orang-orang yang menyelinap di dalam kebenaran, di dalam topeng agama, itu banyak penjahatnya. Kalau tidak banyak penjahatnya, tidak mungkin ada istilah munafik. Munafik itu kan orang jahat yang berada dalam orang baik. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, jika orang munafik itu diberi ekor, niscaya kamu susah lewat. Saking banyaknya, saudaraku. Berekor semua dia itu. Berbuntut semua. Tidak bisa kita lewat. Jadi orang-orang buruk, orang-orang jahat itu banyak dia menyelinap di dalam kebaikan-kebaikan. Di balik topeng-topeng kebaikan, termasuk topeng agama. Hati-hati kita. Bukan kita menuduh,
Itu fakta. Perhatikanlah. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Instansi, lembaga yang paling banyak korupnya di negara Indonesia. Sebutkan. Cari datanya. Instansi apa, lembaga pemerintah apa yang paling banyak korupnya. Ya tentu lembaga, instansi yang banyak mengurus kaum, umat, masyarakat. Karena di situ sering terjadi kucuran-kucuran dana. Itulah lembaga, instansi yang banyak bocor dananya kepada mereka, bukan kepada tujuan mereka. Tuh. Kemudian lihat lagi lembaga-lembaga suci, lembaga-lembaga bersih. Tidak sepi daripada hal sedemikian. Bahkan ada kesan pula pemerkosaan, pencabulan, penindasan. Karena takut dibuka aib. Itu skup-skup agama loh. Kalau skup umum jangan ditanya lagi. Orang-orang jahat berada di balik topeng-topeng kebaikan, topeng-topeng kebenaran, topeng-topeng keikhlasan. Kalau tidak seperti ini, tidak mungkin terjadi penipuan, saudaraku. Penipuan itu terjadi pada orang-orang yang berada di balik topeng-topeng kebaikan, kebenaran, kemaslahan, dan kesejahteraan umat atau kaum. Itu. Makanya diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita dalam memberikan prinsip dan saran, arahan dan nasihat. Hati-hati. Apa yang kita miliki dari Allah dan Rasul itulah petunjuk. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kalau mereka minta berikan sedikit, itu pun tentu mereka terima. Jika niat mereka tidak baik. Tapi Pak Abu Fikri, adakah orang yang baik dalam kehidupan ini? Orang yang ikhlas dalam kehidupan ini? Ada. Orang yang siap dikritik, justru dia menanyakan, adakah sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepada saya untuk memperbaiki program-program ini? Adakah? Dan dia ikhlas meminta itu. Seketika diberikan, maka dia berterima kasih. Ada. Dia tidak tersinggung. Bahkan dia berani memulai kalau dia itu tidak ahli. Tidak pintar. Dia adalah bodoh. Mohon dong dibantu saya. Ada orang yang mampu seperti itu. Nah, kalau bertemu orang seperti ini, nyaman kita. Secara informasi, secara pernyataan, dia berani mengatakan dia adalah orang yang paling bawah. Tapi dalam pandangan Allah dan Rasul, inilah kejujuran tingkat tinggi. Yang berani mengatakan kekurangannya, kelemahannya, ketiadaannya. Mohon kepada orang lain, tolong dong saya, berikan dong saya. Inilah kejujuran tingkat tinggi. Biasanya dia akan sukses dalam perjalanan. Karena dia ikhlas menunjukkan kelemahan dan kekurangannya. Itu. Nah, untuk orang ini nyaman kita memberikan sebanyak apapun masukan. Ya, dalam bentuk kebaikan, kebenaran, keikhlasan. Wah, itu yang dia cari. Nyaman kita dengan orang ini. Tetapi orang seperti ini kan tidak banyak. Sedikit. Makanya saudara-saudaraku, istri salah, anak salah, menantu salah, ponakan salah. Ada niat memperbaiki? Ada. Tetapi ingat, apa yang kita akan berikan itu adalah petunjuk Allah kepada kita. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Hati-hati. Itu hanya diberikan pada ruang dan waktu yang tepat. Yaitu seketika mereka senang, mereka pun bertanya. Itu pun diberikan sedikit, jangan banyak. Karena yang itu pun belum tentu mereka terima. Karena ketidakikhlasan itu lebih banyak ketimbang keikhlasan. Ketidakbaikan itu lebih banyak daripada kebaikan. Keburukan itu lebih banyak daripada kebenaran. Hati-hati kita. Makanya saya sarankan, belajarlah kita untuk tidak terlalu ingin terhadap apa yang kita inginkan.
belajarlah kita untuk tidak membenci sesuatu yang kita tidak suka. Belajarlah. Normal-normal saja. Setiap tubuh badan jasad yang ada pada kita, ada kebenaran Tuhan. Ianya di sini. Ianya ada dalam dada. Kebenaran itu tidak akan pernah bohong. Tidak akan pernah berkhianat. Tidak akan pernah menipu. Kecuali yang punya kebenaran itu dikuasai oleh hawa nafsunya, kepentingan-kepentingan buruknya. Maka dia mendustakan kebenaran itu. Kebenaran pada dirinya pun didustakannya, apalagi kita. Itu saudaraku. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak mengarahkan, menunjukkan, mengajarkan. Karena di dalam dada mereka juga ada ruh. Ruh itulah kebenaran yang daripada Tuhan. Kan sudah lurus bahasanya Allah itu. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan, maka janganlah kamu ragu kepadanya. Kenapa? Kebenaran yang dia tawarkan kepada kita adalah kebenaran Tuhan loh. Tidak mungkin kebenaran itu tiba-tiba bantut, off, lemot karena keadaan seseorang. Tidak mungkin. Dia akan menyatakan kebenaran itu kepada siapapun, kapanpun, apapun kelas orangnya. Itu. Sampai di tingkat keimanan pun Allah mengatakan kepada kita semua. Rasul menyampaikan kepada kita semua. Wa aminu bima anzaltu fikum. Wala takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu kepada apa yang ianya sudah kuturunkan, ia ada pada kamu. Maksudnya kebenaran tadi saudara. Ruh tadi. Itulah nikmat, itulah rasa. Dia itu tahu, rasa salah dia tahu, rasa benar tahu, rasa abu-abu dia tahu. Yang kita lihat itu kadang-kadang dia pura-pura tidak tahu, bukan tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Makanya masukan kita itu selalu bersoal, selalu bermasalah di ujung kisah jika kita berhadapan dengan mereka. Sampai Allah sering mengatakan, berimanlah kamu, percayalah kamu, yakinlah kamu. Dan janganlah kamu ragu kepada dia yang sudah kuturunkan ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mendustakan dia. Ya kalau kita orang benar, orang baik, orang jujur, orang ikhlas ini, tak mungkin kita mendustakan. Makanya kita mencoba menawarkan, ya jangankan kebenaran dari kita, kebenaran yang ada di dadanya saja dia dustakan, apalagi kebenaran yang datang daripada luar dadanya. Ini prinsip yang harus kita pegang. Nah, oleh karena itu, kepada istri, kepada anak, kepada adik, kepada ponakan, kepada menantu, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada saudara-saudara organisasi, saya mohon maaf atas kekilafan saya yang terlalu mencintai Anda. Ternyata cinta yang saya berikan itu, kasih yang saya berikan itu, sayang yang saya berikan itu menurut Allah tidak patut. Karena itu adalah untuk diri saya sendiri, untuk diri Anda sendiri, untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kecuali kita bertemu dengan orang yang tepat. Siapa orang tepat? Orang yang kejujurannya maksimal, yang siap menerima kritik, siap mengaku kekurangan dan kelemahannya, dan dia meminta. Oke, kita tumpahkan semuanya. Tetapi orang ini kan tidak banyak. Itu saudara-saudaraku. Saya minta maaf jika Anda tersinggung, tersakiti dengan apa yang pernah saya lakukan. Tetapi sebuah kesedihan yang akan muncul di hari berikutnya. Jangan lagi Anda berharap, kita berharap, semua kita berharap jika saya, Anda, kita akan memberikan hal yang banyak tentang kebaikan jika Anda meminta. Karena takut nanti jadi persoalan
pada diri Anda akan merembet kepada kita, merusak semuanya. Kecuali jika kita ikhlas. Ya, jika kita ikhlas. Ya itu sajalah. Sebagai informasi pagi untuk mencukupi bahan renungan kita. Ya, teruslah kita belajar, meneliti, mencari kebenaran Allah dan Rasul. Jangan bosan-bosan menyampaikan informasi kebaikan. Nah, Pak Abu Firi kenapa bikin video? Kenapa ditumpahkan semuanya itu? Ini kan bersifat umum. Artinya kepada siapa saja Anda boleh menerima dan boleh menolak. Dan seketika ditolak pun saya kan tidak tahu. Hanya Anda yang tahu menolaknya. Seketika Anda menerima pun saya kan tidak tahu. Maka video ini, kisah ini universal, umum. Yang kita ceritakan dalam video ini adalah perjumpaan face to face di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, organisasi yang bersifat secara langsung. Itu yang kita ceritakan. Hati-hati. Mohon saudaraku tidak tersinggung dengan ungkapan ini. Bukan saya mengatakan bahwa kita itu tidak baik, tidak benar. Kita salah, tidak. Tapi ini rumusan yang Allah sampaikan kepada kita. Saya ulangi lagi bacaan sebelum saya tutup video ini. Qul ya ayuhan nas qad ja'akum mulhaqqu mir rabbikum. Katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad, wahai manusia, telah datang kepada kamu kebenaran yang ada daripada Tuhan. Sudah. Artinya semua kita sudah memiliki kebenaran itu. Dia akan bersuara, dia akan berkata, menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul. Artinya Allah dan Rasul lebih dulu menasihati dia sebelum kita. Ngapain kita merasa harus menyampaikan? Allah dan Rasul sudah mendahului kita menyampaikan kebenaran kepada dia. Tinggal dia berpikir mau atau tidak. Ngapain kita ikut-ikutan? Boleh ikut-ikutan sekedar saja. Itu pun kalau diminta. Dan belum tentu diterimanya. Oke. Nah, ayat berikutnya. Faman ihtada fa innama yahtadi linafsahu. Barang siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah dan Rasul, itu untuk diri kita sendiri. Tidak untuk orang lain. Orang itu punya petunjuk juga, tidak untuk kita. Oke. Kemudian wa man dhalla fa innama yadilu 'alaiha. Barang siapa yang mendapat kesesatan, ya, kesesatan untuk dia, tidak untuk kita. Ngapain kita sedih? Ya sudahlah. Maka ditutup oleh Allah, wa ma ana 'alaikum biwakil. Sesungguhnya aku tidaklah menjadi wakil bagi kalian tentang persoalan ini, karena sudah saya sampaikan semuanya. Jika itu baik dan benar, kamulah akan mendapatkan akibatnya. Jika itu salah, kamu juga akan mendapat akibatnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum